Dia amin. lihat umatnya memuji menyembah Dia. Aduh, Semalam ini kita ada semoga. untuk menyembah Tuhan, Amin. untuk memuliakan Dia Kitalah selalu. surat Kristus Dan dengan perkataan kitab Tuhan Yesus atau dalam buku sebuah mungkin yang memang demikian terasa dia telanjang. apa yang Tuhan taruh di hati saya very simple. Kalau kita mau belajar tentang penyembahan, kita belajar seperti itu. Tuhan sendiri mengajarkan satu penyembahan yang benar. Dikatakan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan Kenapa harus sekali kebenaran. kayak orang gila? Sebab Bapa Keluar. menghendaki penyembah-penyembah Keluar. demikian. Kalau lihat 24-nya Iya, saya diperjelas bilang, lagi. halo, orang Dan gila di barang siapa faktor dulu. menyembah Dia, harus Sakit tuh, menyembahnya ngabisin dalam roh kabeh itu dan keluarga tuh. kebenaran. Aroma yang harum dari Saudara Kristus. dikasih Tuhan, di ayat ini Jadi yang terpenting ada 4 itu kebenaran. bagaimana Saya ajak kita sama-sama merenungkan sambil biar malam ini kita banyak menyembah Tuhan. Amin. yang terpenting Yang adalah pertama, sebelum kita bagaimana menyikapinya. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Bukan respon atau akuntabilitasnya, yang terutama atau yang utama tentang GPK, genetik, prophetic, genotik. Saya mau sederhanakan kalimat ini supaya kita menangkap sesuatu. Radikalisme, fanatisme, menafikan orang-orang, Penyembah yang benar. fantasisme. Bapa mencari penyembah. Aroma yang wangi dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan, juga memicu ingatan dan emosi yang positif dalam perenungan kita hari ini. Aroma bukan hanya dimensi tambahan dalam pengalaman sensorik, melainkan pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan atau penginjilan Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Rasul Paulus melanjutkan perjalanan Injil ke Troas dan Tuhan membuka hati orang-orang di sana sehingga mereka dapat mendengar kabar baik. Ia tentu bersukacita atas hal ini. Tetapi ia juga merasa cemas dengan keadaan dan perkembangan jemaat di Korintus. Ia berharap ia dapat bertemu dengan Titus untuk memastikan bahwa mereka semua ada dalam keadaan yang baik. Maka ia melanjutkan perjalanan ke Makedonia. 2 Korintus pasal 2 ayat 13. Sebagai kesaksiannya, Paulus mengucap syukur. Ia merasa lega karena di sepanjang perjalanan mereka dari kota ke kota, Allah membawa Paulus dari Titus dalam kemenangan Kristus Yesus melalui pemberitaan Injil ini yang terus-menerus dilakukan bersama para rasul yang lain. Kabar baik keselamatan menyebar dari meluasnya seperti aroma keharuman Allah. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Aduh, capek. Sebagai hamba Allah, hamba Tuhannya, mereka menjadi kesaksian hidup yang harusnya tengah semua orang. 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Mereka seperti aroma kehidupan bagi orang-orang percaya. Sebaliknya bagi orang-orang yang lain, hati kita. Inilah mengapa tidak semua orang mau menerima Injil Kristus dan para pemberitanya, pemberita Allah. Inilah juga mengapa tugas pemberitaan Injil menjadi tugas yang berat. Walaupun demikian, Paulus dan Titus akan terus memberitakan Injil dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni, bukan melihat politik orang-orang, negara, pemerintahan, semua pemerintahan yang salah. Di mana Injil diberitakan, disitulah aroma yang harum dari Kristus dapat tercium. Aroma ini bukan hanya dengan kata-kata manis. Orang gila. Jadi Yesus seperti orang gila di mana-mana. Halo.
apa? Kristus Yesus yang membawa setiap orang yang menerimanya dalam kebangkitan dan hidup kekal. Bandingkan dengan Filipi pasal 3 ayat 8, 9, ayat 8, ayat 9 dan ayat 11 sampai ayat 11. Sebagai perhitungan kita, aroma seperti apa yang sudah kita sebarkan? Marilah kita memberitakan Injil dan mendukung pelayanan misi supaya makin banyak orang menikmati aroma yang menghidupkan. Ya Bapa, Aba, ini aku anakmu. Mengampuni dan menerimanya. Bukan yang terpenting maupun bukan yang urgen, yang urgensi atau mendesak. Namun yang terutama adalah keselamatan. Keselamatan oleh kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan dengan sengaja ataupun tidak, karena tidak ada gading yang tak retak dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Dalam hal inilah diperlukan penyembuhan, healing, pemulihan melalui pengampunan dan penerimaan supaya kita jauh dari sakit hati, sakit jiwanya, dan hidup dalam kerukunan. Mazmur 133.